Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi terjebak, nunggu sesuatu yang rasanya kok nggak datang-datang? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin satu gagasan yang bisa bikin hati adem, bahwa setiap fase hidup kita, bahkan yang paling berat sekalipun, itu semua ada waktu dan tujuannya sendiri, persis kayak musim yang datang dan pergi. Pertanyaan ini kayaknya familiar banget ya buat kita semua. Kenapa sih hidup lagi berat banget? Atau kok doaku kayaknya nggak dijawab-jawab ya? Wajar kok ngerasa gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh manusiawi banget. Dan jawabannya mungkin datang dari tempat yang nggak kita duga. Jawabannya ada di dalam hikmat kuno dari kitab pengkhotbah ini. Ayat ini ngingatin kita kalau hidup itu bukan cuma serangkaian kejadian acak. Semuanya itu ada polanya, ada ritmenya. Jadi perjuangan yang lagi kita hadapi itu bukan masalah, tapi bagian dari sebuah waktu yang emang udah ditentuin. Oke, yuk kita bedah lebih dalam konsep yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya kuat banget ini. Bagian 1, semua ada musimnya. Sama kayak alam, hidup kita itu bergerak dalam siklus, dan tiap musim punya perannya masing-masing. Coba deh kita lihat keseimbangannya. Setiap musim itu punya pasangannya. Ada waktu buat menabur, yang butuh banget kesabaran. Demi apa? Demi waktu menuai yang penuh sukacita. Ada waktu buat menangis, buat ngelepasin beban, supaya nantinya kita bisa ketawa lebih lepas, lebih lega. Dan ya, ada waktu untuk menunggu yang rasanya sulit, sebelum akhirnya tiba waktunya untuk bertindak. Nah, ini yang paling penting. Nggak ada satu detik pun dari musim sulit yang kamu lewati itu sia-sia. Justru di dalam penantian inilah, di dalam kesulitan inilah, karakter kita ditempa. Di sini kita belajar sabar yang sesungguhnya, belajar empati dan belajar punya mental yang kuat. Hal-hal yang nggak akan kita punya kalau jalan hidup kita mulus-mulus aja. Jadi ini bukan hukuman, ini adalah persiapan. Dan ayat ini adalah janji di balik semua musim itu. Keindahan itu pasti akan datang. Mungkin nggak sesuai jadwal kita, tapi selalu tepat pada waktunya. Nggak pernah telat, nggak pernah juga kecepatan. Kita masuk ke bagian 2, kekuatan hati yang tenang. Oke, kalau hidup itu punya musim, terus gimana cara kita bisa bertahan? Apalagi di musim dingin yang terasa panjang. Jawabannya, ternyata ada di dalam hati kita sendiri. Coba kita bandingin deh perbedaannya. Hati yang gelisah, yang nggak sabaran, yang terus-terusan ngelawan musimnya, itu cenderung gampang ngeluh, pengennya serba buru-buru, dan ujung-ujungnya malah bikin keputusan yang salah. Sebaliknya, hati yang tenang itu mampu menunggu. Dia bisa ngelihat proses sebagai pelajaran, dan menaruh percaya kalau semua ada waktunya. Hasilnya jauh lebih bijaksana. Penting banget buat kita ngerti ini. Tenang itu bukan berarti pasif, bukan berarti kita nyerah sama keadaan. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah sebuah kekuatan. Ini adalah sebuah kepercayaan yang aktif. Keyakinan bahwa meskipun kita nggak bisa lihat apa-apa sekarang, ada sesuatu yang lagi bekerja di balik layar untuk kebaikan kita. Ayat dari Mazmur ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Berdiam diri dan menantikan. Ini tuh sebuah disiplin. Ini kayak undangan buat kita untuk berhenti dulu deh berjuang pakai kekuatan sendiri. Berhenti ngotot dan mulai bersandar pada kekuatan yang jauh lebih besar. Dan ini konsekuensi praktisnya. Coba deh bayangin, berapa banyak energi yang kita habiskan cuma buat ngelawan kenyataan, buat marah sama situasi. Capek banget kan? Sebaliknya, waktu kita bisa menerima, oke, ini musim gue sekarang. Kita justru bisa menyimpan energi itu dan mengubahnya jadi kekuatan, jadi ketahanan. Lanjut ke bagian 3, hikmat abadi tentang waktu. Dan ternyata, gagasan soal musim kehidupan ini tuh nggak cuma ada di satu tempat loh. Ini sifatnya universal, bisa kita temukan di berbagai budaya. Salah satu contoh yang paling indah datang dari pepatah Mandarin. Ada sebuah pepatah Mandarin yang puitis banget bunyinya, Shiji Youshi Rensheng Yiran. Yuk kita lihat artinya yang dalam banget. Tuh kan, persis banget sama yang kita bahas dari tadi. Sama seperti ada musim semi, panas, gugur, dan dingin, hidup manusia juga punya siklusnya sendiri. Menerima alur alami ini adalah sebuah tanda kebijaksanaan. Nah, kalau yang ini, favorit saya pribadi nih. Sebuah metafora yang luar biasa indah. Bunyinya, Qingtai Huakai. Gambaran ini kuat banget ya. Kamu nggak bisa maksa kuncup bunga buat mekar dengan cara narik-narik kelopaknya. Yang ada malah rusak. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah merawatnya, memberinya air, memberinya sinar matahari, dan percaya bahwa pada waktunya yang sempurna, bunga itu akan mekar dengan sendirinya. Begitu juga dengan janji-janji dalam hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian 4, kekuatan untuk musim Anda. Kita akan coba tarik semua ini jadi sesuatu yang praktis dan bisa kita pakai di hidup kita. Ini pertanyaan intinya. Setelah kita tahu semua ini, terus apa? So what?
Apa langkah konkret yang bisa kita ambil hari ini juga di tengah musim apapun yang lagi kita jalani? Coba deh direnungkan. Mungkin kamu ngenalin diri kamu di salah satu musim ini. Mungkin kamu lagi di musim menunggu jawaban. Atau musim yang penuh kesulitan. Mungkin kamu lagi di musim menabur benih, kerja keras tapi hasilnya belum kelihatan. Atau di musim ketidakpastian, di mana masa depan kelihatan buram. Semua ini adalah musim yang nyata dan valid. Inilah 3 langkah sederhana yang bisa jadi pegangan kita. 1. Berhenti melawan. Terima dulu di mana kamu berada sekarang. 2. Jaga hati kamu baik-baik. Lindungi dari pikiran negatif, dari keluh kesah. Dan yang ketiga, pegang teguh kepercayaan. Kalau ada waktu yang tepat untuk segalanya. Kita tutup dengan janji yang penuh harapan ini. Apapun musim yang lagi kamu jalani sekarang, ingat ini ya, pegang ini erat-erat. Waktunya pasti akan tiba, dan saat itu tiba, semua penantian dan kesulitan yang kamu alami akan terlihat sebagai bagian dari sebuah karya yang indah.